Setiap 1 Oktober, Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Momen ini jadi pengingat perjalanan sejarah bangsa Indonesia mempertahankan ideologi negara. Peringatan ini dilakukan 1 hari setelah peristiwa pemberontakan Gerakan 30 September. Partai Komunis Indonesia yang dikenal dengan sebagai G30S PKI atau G30S. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mengajak kamu untuk mengenang perjuangan para pahlawan revolusi dalam mempertahankan ideologi negara di salah satu tempat yang erat kaitannya dengan G30S, yaitu Monumen Pancasila Sakti. Halo Sobat Historia, kali ini kami mau ngajak kamu berkeliling di Monumen Pancasila Sakti. Sekalian kita memperingati untuk Hari Kesaktian Pancasila. Nah, di sini kita akan berkeliling ke Monumen Pancasila Sakti, kemudian berkunjung nih ke Sumur Maut dan masuk ke dalam Museum Pengkhianatan PKI dan juga Gedung Paseban. Nah, kira-kira ada apa saja ya di tanah seluas 14 hektar ini? Kalau penasaran, ikutin aku terus ya. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada peristiwa G30S, kita bisa memulai perjalanan dengan memasuki Museum Pengkhianatan PKI Komunis. Museum ini menceritakan pemberontakan PKI di berbagai daerah di Indonesia melalui diorama. Diorama ini ditampilkan secara kronologis mengenai pemberontakan, pengadilan, hingga momen penculikan para pahlawan revolusi. Lalu ada Gedung Paseban yang terhubung dengan Museum Pengkhianatan PKI. Akan tetapi, pada kali ini kita tidak akan menjelaskan detail terkait Museum Paseban, karena kita akan langsung beralih menuju Serambi Penyiksaan. Selepas mengetahui kisah seputar G30S, tibalah kita di Serambi Penyiksaan yang jaraknya sekitar 1 menit dari Gedung Paseban rumah ini. Nah, rumah ini adalah milik Bambang Harjono, seorang kepala sekolah rakyat yang kala itu terlibat dengan PKI dan menyerahkan rumahnya kepada PKI. Rumah ini menjadi tempat penahanan para pahlawan revolusi pada 1 Oktober 1965. Yang dibawa ke sini adalah para angkatan darat yang pada saat diculik dan diinterogasi. Setelah melakukan interogasi, PKI disebut tidak mendapatkan keterangan yang diinginkan dan menyiksa 4 perwira tersebut, lalu dibunuh dan diseret ke Sumur Maut bersama 3 perwira yang telah dibunuh sebelumnya untuk menghilangkan jejak di sumur berkedalaman 12 meter. Inilah ketujuh jenazah perwira yang dibuang. Ketujuhnya adalah Jenderal Ahmad Yani, Letjen R. Suprapto, Letjen MT Haryono, Letjen S. Parman, Maijen DI Panjaitan, Maijen Sutoyo Siswohamirjo, dan Pierre Tandean. Mereka lalu dikenal sebagai pahlawan revolusi. Oh iya, sedikit meluruskan. Jika sahabat Historia mengenal tempat pembuangan ini sebagai Lubang Buaya itu adalah nama desanya. Sementara tempat pembuangan ini dikenal dengan nama Sumur Maut. Setelah melihat Sumur Maut, kita bisa melihat Monumen Pancasila Sakti yang berdiri kokoh. Di sana terdapat 7 patung pahlawan revolusi yang dibunuh di Lubang Buaya. Lalu di bawahnya terdapat relief yang menceritakan peristiwa pemberontakan PKI di Madiun dan Lubang Buaya. Relief ini dimulai dengan pemberontakan di Madiun, dilanjutkan dengan momen Bung Karno mengeluarkan 3 pilar kebangsaan, yaitu Nasakom, nasionalis, agamis, dan komunis. Kemudian Soeharto merespon peristiwa di Lubang Buaya sampai pemilihan Presiden Republik Indonesia saat itu setelah melihat Monumen Pancasila Sakti.
Di area yang sama juga ada dapur umum yang jadi dapur pasukan pemberontakan G30S. Selain itu, terdapat pos komando bagi pasukan G30S yang bertugas menculik para perwira tinggi angkatan darat sebelum yang akhirnya jenazah dimasukkan ke sumur maut. Oke sahabat historian, itulah informasi seputar peristiwa G30S PKI. Kalau kamu punya waktu luang, yuk mampir ke sini untuk mempelajari mengenal sejarah bangsa kita sendiri. Sampai jumpa di konten selanjutnya ya. Terima kasih. See you.